Permisi. Selamat pagi anak semua. Pagi, Pak. Selamat pagi di rumah dan juga selamat datang kita semua ya. Gimana kondisinya sekarang, Fit ya? Fit. Tadi udah sarapan, ya. Nah, jadi sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kita masing-masing. Kemudian ketua silakan dipimpin. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak akan pertama pasti sebelum kita memulai topiknya, alangkah baiknya Bapak ingin mengecek kondisi kita dulu nih, karena pasti kan karena apalagi pagi-pagi ini kemarin habis hujan deras gitu ya, enaknya tidur sekarang malah pagi-pagi pada bangun dan pastinya pada semangat kan? Harus semangat dong. Karena kalau tidak semangat pasti juga sebagai motivasi untuk orang tua kita, karena kan orang tua kita bikin kita ke sekolah untuk masa depan kita juga supaya sampai ke depannya. Sebelum kita masuk ke topik kita hari ini, alangkah baiknya kita akan terlebih dahulu ya. Yang pertama, Mercy. Ada, Pak. Feria, Ada, Pak. Ino, Ada. Naila, Ada, Pak. hadir semua ya, mantap-mantap. Bapak, materi hari ini, Bapak akan tanya dulu nih. Ada yang tahu nggak materi kita kemarin apa tuh? Boleh? Wah, silakan. Materi kemarin tentang seni rupa dua dimensi tentang lukisan, Pak. Oke, baik sekali. Bagus. Pertanyaannya, nah, untuk di materi kita sekarang ini itu memang ada sedikit sangkut pautnya di materi kita minggu lalu, karena itu sama-sama cakupannya di seni rupa dua dimensi. Namun karena kita kemarin itu membahas tentang seni rupa dua dimensi bagian lukisan, pada hari ini kita akan membahas materi seni rupa dua dimensi mengenai seni grafis, terutama nanti di bagian seni grafis kita tinggi. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu nanti yang pertama, Bapak ingin kalian itu bisa mengerti nih, apa itu pengertiannya, fungsinya, dan karakteristik dari pengertian seni grafis dan juga bagaimana seni grafis tingkat tinggi ini dapat dilaksanakan. Yang kedua, tujuannya itu supaya kita dapat merefleksikannya atau menerapkannya. Jadi anak-anak Bapak semua tahu tuh apa saja bahan dan juga langkah-langkah serta teknik yang digunakan. Nah, Bapak akan tulis sedikit ya apa itu seni grafis. Nah, pengertiannya ya. Jadi sebelum Bapak jelaskan itu mengenai seni grafis, sebelumnya Bapak udah ada pernah belum kayak tempat sablon atau nengok baju-baju yang udah ada gambarnya di belakangnya? Sudah ya? Kalau kita perhatikan sama-sama, itu termasuk seni grafis tidak? Bapak kemudian satu orang angkat tangan, kami mau jawab. Silakan aja. Kalau sablon itu termasuk seni grafis, Pak. Seni grafis serigrafi. Terima kasih. Nah, jadi sablon itu juga termasuk salah satu contoh dasar yang sering kita jumpai di kehidupan kita sehari-hari, dan itu memang yang kita pakai, kadang itu juga kita pakai dalam berbagai bentuk, bisa jadi untuk topi atau ke baju atau ke celana, dan mungkin hal-hal yang sekiranya itu masih bisa untuk dicetak. Nah, seni grafis ini memang pada dasarnya menggunakan alat ya. Namun alat ini kadang ada yang baiknya nggak bisa kita bawa sepenuhnya, dan ada juga yang bisa kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang akan kita ulas pada dasar pada kali ini yaitu seni grafis itu yang di bagian cabang itu yaitu jenisnya seni grafis cetak tinggi. Tapi sebelum nanti masuk ke situ, Bapak mau kasih jelasin sedikit dulu apa secara umumnya seni grafis itu. Jadi seni grafis itu adalah seni grafis cabang seni rupa dua dimensi yang proses pembuatannya itu menggunakan teknik cetak, baik manual maupun digital, untuk menyampaikan gagasan, ide, dan emosi. Nah, apa mau dong mungkin satu orang yang bisa menyampaikan apa itu pengertian seni grafis menurut pendapatnya pribadi? Mungkin kepada bisa dibacakan ya, bisa dibacakan apa catatannya? Silakan. Seni grafis adalah cabang seni rupa
beberapa dimensi yang proses pembuatannya menggunakan teknik cetak, Pak. Contohnya sablon dan cat. Lalu jenis teknik yang kita coba saat ini yaitu cetak tinggi, Pak. Tinggi. Nah, bagus. Untuk dalam pembuatannya juga itu, ya Pak kasih tahu dulu, itu juga sebenarnya selain cetak tinggi ada jenis yang lainnya. Mungkin berdasarkan catatan yang kalian punya, Bapak mau satu orang yang mau bacain apa itu jenis seni grafis, silakan. Jenis seni grafis yang bisa membacakan, silakan. Pada Faida, silakan. Jenis seni grafis itu terdapat 4 bagian, Pak. Yang pertama cetak tinggi, cetak data, cetak dalam, dan cetak salin, Pak. Bagus. Nah, dan perlu kita ketahui juga ya, karena semuanya di sini nih dalam seni grafis itu juga memiliki karakteristiknya. Nah, karakteristik itu adalah ciri-ciri atau apa sih yang membuat seni grafis ini menjadi tokoh utamanya atau membuat jadi pemeran utamanya dibandingkan dengan seni-seni yang lainnya. Itu yang membedakan dia. Dan mungkin Bapak mau dong berdasarkan catatannya masing-masing, ada nggak yang tahu? Boleh silakan. Saya, Pak, karakteristik atau ciri-cirinya yaitu dapat diperbanyak, bisa direproduksi ulang, menghasilkan karya yang sama ketika diproduksi ulang. Nah, bagus. Nah, untuk karakteristiknya kan itu sudah tahu semua nih, sudah dengar juga bagaimana jenisnya, karakteristiknya, dan juga pastinya ada berbagai keuntungan nih, Bapak tambah mas sedikit ya. Ada berbagai keuntungan dengan seni grafis ini. Yang pertama itu yaitu bisa direproduksi ulang, artinya itu bisa dicetak dalam jumlah yang banyak, namun bentuknya tetap sama. Karena ini merupakan jenis seni yang bisa atau banyak orang perjualbelikan. Itulah mengapa tadi sablon itu bisa menghasilkan banyak cetakan gambar di dalam satu subjek atau misalnya baju, sulit celana yang sama. Kita saja yang mengatur mau gambar apa atau bentuk apa yang akan kita tuangkan. Nah, untuk materi sekarang ini itu adalah yang kita bahas, yang kita praktekkan teknik cetak tinggi. Bapak mau dong yang bisa atau punya catatan, silakan. Cetak tinggi adalah teknik yang menggunakan bagian yang menonjol pada cetakan untuk mentransfer tinta. Contohnya itu seperti cat, Pak. Oke, bagus. Nah, jadi teknik cetak tinggi itu sama dengan cat. Namun kalau cat kita menggunakan tinta nantinya. Ini Bapak ada menyerahkan lagi proses pengaplikasian teknik cetak tinggi yang ada atau yang bisa kita praktekkan di kehidupan sehari-hari, dan itu memang bisa minim biaya dan gampang untuk kita temukan benar-benar peralatannya. Nah, Bapak akan menjelaskan apa saja bahan yang kita perlukan. Untuk jenis data tinggi yang Bapak pakai itu penyederhanaannya itu yaitu Bapak ambil dari alam seperti daun, dan ini berupa cetakan. Cetakan daun ini kan memiliki tekstur nih di belakangnya. Nah, teksturnya ini belakang daun ini itulah bagian menonjol yang tadi seperti dijelaskan oleh Pak Iria. Pengertiannya itu di mana tekstur yang ada di belakang daun ini itulah yang akan kita nanti berikan atau tempelkan cat atau pewarna untuk kita transferkan atau kita kirimkan ke permukaan yang akan kita ciplak atau kita cat. Yang kedua, untuk pengganti tintanya, Bapak di sini melakukan penyederhanaannya itu menggunakan cat. Dan ini alangkah baiknya menggunakan cat akrilik karena cat akrilik ini bisa digunakan langsung atau juga bisa menggunakan air sebagai perantaranya. Nah, baru tentunya pasti akan menggunakan kuas. Bisa kuas atau bisa juga dengan tangan langsung. Cuma tangan langsung usahakan itu nanti dilapisi dengan pelindung tangan dulu seperti plastik, sarung tangan plastik ataupun dengan sarung tangan lainnya supaya nanti tidak aman atau tidak lengket ke tangan. Nah, Bapak akan contohkan nanti mau perhatikan semua ya. Bapak akan contohkan bagaimana pengaplikasiannya di dalam kertas. Nah, pertama tuangkan dulu cat ini ke dalam kuas ini. Namun tidak perlu banyak-banyak, yang sekiranya cukup untuk menutupi seluruh permukaan yang ada pada daun. Karena kalau banyak pun nanti dia atau misalnya nanti kalau pakai air dia terlalu cair, itu akan melebar dan nanti akan masuk permukaan. Kita akan coba. Dan Bapak nanti mau kalian juga memberikan langkah-langkah ya dari yang pertama Bapak katakan sampai nanti terakhir. Sekarang itu nanti itu sebagai nanti rangkuman dan nanti pertemuan selanjutnya Bapak tanyakan.
Nah, setelah semua permukaan cat ditempelkan kepada cetakan atau daun, baru kita tempelkan di permukaan kertas. Ingat, bagian yang dilumuri cat itu di bagian belakang daun, bukan bagian depan, karena bagian belakang daun ini lebih bertekstur. Jadi semakin bagus teksturnya itu akan semakin bagus hasil yang dihasilkan. Baru kita tempel. Seperti ini ya. Nah, sekiranya tidak sudah merekat dan merata, usahakan banyak perlahan supaya nanti hasilnya bisa lebih bagus. Nah, ini salah satu bentuk contohnya bagaimana pengaplikasian teknik cetak tinggi di dalam seni grafis, yang dimana ini sudah melakukan penyederhanaan yang membuat sebagai pengganti tinta cat yang manakala itu lebih susah ditemukan bahan-bahannya. Nah, tadi udah ada bahan dan juga proses yang Bapak jelaskan. Kan kita udah pelajari ini bagaimana tadi pengertian seni grafis, bagaimana tadi juga dengan jenisnya, karakteristiknya, dan juga bagaimana tadi seni grafis ini itu penerapannya, bahan dan juga langkah-langkahnya. Nah, Bapak mau dong satu orang yang bersedia ya untuk menyimpulkan apa sih yang boleh kita dapat dari tadi ini tidak apa hingga akhir dari kita ini. Satu orang siapa katakan? Oke, silakan ya. Nah, kesimpulan yang saya dapat untuk materi hari ini yaitu teknik grafis adalah cabang seni rupa dari media fokus pembuatannya menggunakan metode cetakan. Contohnya sablon dan cat. Lalu jenis teknik yang kita coba saat ini yaitu cetak tinggi, Pak. Nah, bagus sekali. Tepuk tangan dong semuanya. Jadi Bapak tambahkan lagi kesimpulannya ya. Kita mulai sama-sama. Jadi ya, seni grafis itu adalah seni rupa dua dimensi yang berupa dengan teknik cetak, yang dimana teknik cetak ini juga dia memiliki beberapa jenis dan juga beberapa fungsi, yang dimana fungsinya ini sangat berguna sebagai kita sarana penyampaian emosional, juga sebagai sarana penyampaian karakteristik, dan juga bagaimana kita untuk menyampaikan gagasan ide kita, dan juga sebagai hobi, dan juga ada juga di mana sisi lain orang menggunakan teknik grafis ini sebagai pekerjaan utama mereka. Nah, untuk penugasan nanti di rumah dari materi yang telah kita bahas ini, Bapak mau nanti anak Bapak untuk pertemuan selanjutnya Bapak akan tadi untuk membuat 2 lembar DVS ya, bentuk penerapan dari cetak grafis tinggi ini dalam bentuk warna-warna yang kalian sukai. Itu bebas warna apa aja, usahakan sama Bapak sih warna-warna yang terang, supaya nanti warna-warna terang itu akan menaikkan mungkin kecantikan atau hasil yang bagus dalam karya-karya kalian. Baiklah, sekian pembelajaran kita untuk kali ini. Alangkah baiknya sebelum kita tutup, mari kita berdoa untuk agama kita masing-masing. Boleh kita kembali. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, baik. Atas perhatiannya, Bapak ucapkan terima kasih ya. Bapak izin keluar dulu. Ya, Pak. Misi.